Shalom adik-adik. Nah, apa kabarnya kalian di minggu ini? Setelah beberapa minggu kita melakukan ibadah online, kakak harap dan kakak sekolah minggu berharap semoga kalian tetap semangat dan tetap senang terus ya, walaupun ibadah di rumah. Oke, nah hari ini kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu When Jesus in the Family. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jalan serta Yesus. Kanan dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Balik. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan yang diambil untuk kita pagi hari ini, yang diambil dari titah yang ketiga dan maksudnya demikian. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Taurat. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan firman-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk bernyanyi dari lagu Jika Jiwaku Berdoa. Salam adik-adik, selamat hari Minggu semua. Apa kabar kalian? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Nah, hari ini kakak akan membawakan firman. Firman kita diambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Alkitabnya sudah disiapkan belum? Kalau belum, boleh diambil.
boleh sambil dicari-cari ayatnya dulu ya. Sambil menunggu teman-temannya yang mencari ayat, kakak mau mengingatkan untuk tugasnya Inang Pasaribu yang minggu lalu adik-adik. Siapa yang sudah ngumpulin? Yang sudah ngumpulin, bagus. Yang belum mengumpulkan, masih kakak tunggu untuk mengumpulkan dan di-share di grup sekolah minggu. Ya. Dan kakak minta kalian dalam mendengarkan firman Tuhan, kiranya kalian memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Oke, sudah semua ya Alkitabnya disiapkan? Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang maha baik, Tuhan yang bertahta di kerajaan surga. Bapa, terima kasih atas setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Sertai kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, nah adik-adik, bagi adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, kita membaca bersama-sama sambil mendengarkan video ya. Untuk yang adik-adik Batita dan TK yang belum bisa membaca, kalian bisa mendengarkan video berikut ini. Pada hari-hari itu, adik-adik gimana tadi? Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, Ambillah sebuah kue ara. lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu, Hizkia telah berkata kepada Yesaya, Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya,
biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, Dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, Sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. tetapi pikirnya, Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya, dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manasye, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Adik-adik gimana tadi? Setelah kita membaca firman Tuhan, ceritanya adalah tentang seorang raja yang bernama Raja Hizkia. Iya, dia adalah seorang raja yang sangat setia kepada Tuhan. Kalau orang yang sudah sangat setia kepada Tuhan, pastinya mempunyai sifat-sifat yang baik ya adik-adik. Sabar, baik, suka menolong, sayang sama semuanya. Pokoknya kalau adik-adik masih tahu buah-buah roh, masih ingat buah-buah roh, itu semuanya itu ada di Raja Hizkia. Nah, Raja Hizkia tapi dia sedang sakit. Sakitnya sangat keras adik-adik. Sampai Nabi Yesaya bilang sepertinya tidak akan tertolong lagi nyawanya. Lalu Raja Hizkia merasa sedih. Dia memalingkan mukanya ke arah tembok. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta pertolongan Tuhan agar Tuhan menyembuhkan dia. Kira-kira Tuhan mau nyembuhin gak adik-adik? Pasti dong, Tuhan kan baik. Raja Hizkia juga baik, pasti disembuhkan. Benar, Raja Hizkia disembuhkan.
ditambah umurnya, dikasih bonus umurnya itu sebanyak 15 tahun. Ada lagi bonus dari Tuhan adik-adik selain usia, yaitu kerajaan Raja Hizkia diberkati oleh Tuhan, dilindungi. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi kesusahan. Pokoknya selama Raja Hizkia bertahta, itu kerajaannya aman sentosa adik-adik. Wah, hebat banget ya Tuhan ya. Baik banget Tuhan Yesus. Iya dong. Nah adik-adik, kalau kita mendengar kata-kata raja, apa yang terbayang? Raja adalah seorang yang mempunyai segalanya, yang tinggalnya di sebuah rumah yang bernama istana. Istana gede, semuanya ada, mau apa aja bisa. Terus dikawal sama pengawal yang banyak, hidupnya terjamin adik-adik. Ya, betul banget, itu adalah seorang raja. Tapi waktu Raja Hizkia sakit, dia minta pertolongan sama siapa? Pada Tuhan. Padahal dia kan duitnya banyak, pasti dia bisa beli obat yang paling mahal. Dia berkuasa, dia bisa minta tolong sama siapa saja, minta tabib yang terhebat untuk menyembuhkan dia. Tapi dia tahu bahwa hidup dan mati adalah Tuhan yang menentukan. Itu adalah mutlak dari Tuhan. Makanya dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta, dia bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan Raja Hizkia. Nah adik-adik, kalau misalnya tadi kita ngomongin soal sakit Hizkia, pasti kalian juga tahu dong penyakit yang lagi viral nih, yang bikin kita gak bisa kemana-mana, yang kita gerejanya online gini nih, yang kita gak bisa sekolah. Kira-kira apa ya? Yes, betul, penyakit corona ya adik-adik. Aduh, itu penyakit udah lama banget, belum ada obatnya katanya, belum ada vaksinnya katanya. Mama ngelarang ke sana, harus cuci tangan, pakai masker. Terus katanya corona itu bisa bikin orang meninggal, ya kan? Nah, adik-adik, mungkin yang saat ini kita rasakan semua itu sama seperti yang dirasakan Raja Hizkia adik-adik. Kita khawatir, kita ketakutan, kita sedih. Tapi kita harus meniru Raja Hizkia. Dia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Nah adik-adik kan sudah melakukan semua ya. Sudah pakai masker, sudah cuci tangan habis dari mana-mana, sudah menjaga jarak kalau misalnya pergi kemana-mana, sudah diem aja di rumah. Semuanya sudah adik-adik lakukan. Sekarang kakak minta kalian bertekun dan berdoa. Kalau misalnya adik-adik berdoa makan, berdoa mau pergi, berdoa mau tidur, coba diselipkan doa minta kepada Tuhan agar si virus corona ini menghilang dari dunia ini, biar kita bisa kembali normal, biar bisa ketemu kakak-kakak lagi, ya kan? Biar kalian bisa ketemu teman-teman lagi, ya. Tapi adik-adik, kalau berdoa itu tidak hanya untuk kesembuhan aja. Ketika kita dalam masalah apapun, ketika kita dalam suka dan duka, kita harus berdoa. Gimana? Kalian sudah menerima rapot? Kalian sudah menerima kelulusan? Kakak yakin sih, kalian pasti lulus semua, kalian pasti naik kelas semua. Tapi kalau dilihat nilai, kayaknya masih jelek. Atau ada yang gak keterima di sekolah yang kalian inginkan. Sedih kakak. Tapi tidak boleh berlarut-larut ya, tetap berdoa kepada Tuhan agar kalian nantinya yang naik SMP, yang naik SMA, yang mau SD, di sekolahnya bisa menjadi juara, bisa tambah pinter, ya kan? Berdoa kepada Tuhan, tapi ingat loh, tetap belajar. Nah, itu adik-adik. Jadi kakak minta
untuk firman hari ini kita boleh meniru Raja Hizkia yang selalu bertekun dalam doa, yang selalu mengandalkan apapun kepada Tuhan. Jadi adik-adik jangan pernah lupakan Tuhan Yesus ya. Oke, sekarang kakak mau memberi tugas nih adik-adik. Ada 3 pertanyaan. Kalau adik-adik mendengarkan firman Tuhan tadi, pasti bisa jawab deh. Yang pertama nih, sebutkan apa saja sifat-sifat Raja Hizkia. Terserah, pokoknya sebanyak-banyak yang adik tahu. Yang kedua, berapa tambahan usia yang diberi Tuhan kepada Raja Hizkia. Yang ketiga, siapa nabi yang menemani Raja Hizkia. Nanti jawabannya itu boleh berupa video atau boleh ditulis terus difoto dan di-share ke grup sekolah minggu. Kalau untuk anak kecil apa ya? Kalau untuk anak kecil kakak minta kalian bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari ya. Kakak minta kalian buat video itu dan dimasukkan ke dalam grup. Nanti minggu depan, nanti bisa yang sudah ngumpulin, nanti bisa dimasukin ke YouTube-nya. Sekolah Minggu HKBP Pamulang ya adik-adik. Sekian firman Tuhan hari ini. Sekarang kita kembali berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bisa seperti Raja Hizkia yang selalu mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, kami harus mengingat Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon maaf apabila dalam kami mendengarkan firman Tuhan, kami belum melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kita membuka persembahan. Nah kita mau membuka persembahan dengan diiringi satu pujian, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita akhiri ibadah kita untuk pagi hari ini. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Kita bernyanyi, Bapa terima kasih.